bagaimana berserah kepada Tuhan. Kita berserah kepada Tuhan, kita berserah, maka kita berharap akan membawa dampak bagi orang-orang di sekitar kita, terutama bagi mereka yang belum mengenal Tuhan Yesus. Saya akan belajar dari Amsal 16 ayat 3. Amsal 16 ayat 3. Ya. Dikatakan begini firman Tuhan, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencananya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, di dalam pengalaman kehidupan saya pribadi, ketika saya berserah kepada Tuhan, maka Tuhan berbicara akan yang tadinya seolah-olah seperti tidak mungkin, Tuhan jadikan semua itu mungkin. Amen. Karena apa? Karena kita sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan. Amen. Itu banyak hal yang saya alami. Pernah saya mengalami, jujur ya, ketika saya baru pindah ke Perit itu benar-benar yang Tuhan pas saya titik paling bawah, titik paling rendah. Itu saya merangkak itu tidak mudah, Bapak Ibu Saudara. Saya mengajar pagi dan saya mengajar les, dan itu secara materi itu digoncang juga ya Bapak Ibu Saudara. Saya harus bayar ini, harus bayar itu, dan bahkan kadang-kadang untuk makan aja saya seadanya. Pernah saya dari tempat les anak murid saya tinggal punya uang 2.000 perak. Tapi saya sambil berjalan, saya nggak mungkin dong naik angkot ya Bapak Ibu saya, karena 2.000 perak loh. Nah, terus tapi saya nggak apa-apa, Tuhan terjangkau jalan kaki apa. Dan itu kontainer macet, debu, tahulah sendiri Priuk ya. Saya hanya bilang, Tuhan bersyukur saya boleh menikmati kemacetan dan debu-debu jalanan ini Tuhan. Saya bersyukur. Saya berjalan, saya tetap bersyukur. Nah, sama itu juga kadang ada teman saya bilang, Bu Eka sudah makan belum? Udah kok, udah makan. Saya sudah makan. Saya tidak ingin memperlihatkan bahwa saya saat itu tidak punya. Saya tetap Tuhan baik, Tuhan baik. Nah, setelah saya melewati semua itu, puji Tuhan, Tuhan mulai pulihkan. Kenapa? Karena saya berserah. Saya berserah apapun Tuhan yang Tuhan mau lakukan sama saya pasrah deh. Saya milik Tuhan. Itu pasti tidak akan meninggalkan saya. Amen. Kenapa? Saya istimewa di hadapan Tuhan. Ketika orang mencemooh saya, Tuhan mengejek saya, orang mengejek saya, orang menjatuhkan saya, bahkan rekan-rekan kerja mungkin, lo siapa sih? Gak punya apa-apa, gak punya power. Tetapi dalam hati kecil saya bangga karena saya istimewa di hadapan Tuhan. Ketika saya merasa bangga, itu menguatkan hati saya. Jadi itu tidak mudah, memang tidak mudah. Kita harus diproses, prosesnya nggak mudah. Sering saya kalau sudah rasa tertekan, ya saya menangis pasti otomatis ya. Tapi dengan jalan seperti itu sudah saya latih, ya saya semakin dikuatkan, saya semakin diteguhkan, dan saya akan semakin berserah kepada Tuhan. Sama kayak sekarang ini, sebenarnya saya dalam namanya kebimbangan Bu. Ya, kemarin ketika saya liburan Lebaran, keluarga saya menuntut saya pulang. Sudah pulang aja, supaya apa? Supaya bisa berkumpul dengan keluarga. Tapi saya bimbang dong, masih anak yang harus saya selesaikan sekolahnya. Saya bimbang, tapi saya juga menghargai permintaan keluarga, karena saya bertahun-tahun sudah berpisah dengan mereka, itu berat. Saya juga ingin dong melewatkan hari-hari saya dengan mereka, masak buat mereka bareng. Itu sangat-sangat saya rindukan selama ini. Saya rindu hari-hari bersama dengan mereka. Tetapi ya tadi saya masih ada tanggung jawab yang harus saya selesaikan. Saya menghadap kepala sekolah, Pak, saya harus resign keluar
seperti ini begini meminta saya. Nah, kepala sekolah bijaksana, ya boleh Bu, nggak apa-apa, tetapi pertimbangkan matang-matang. Nah, ketika kepala sekolah memberi saya kelonggaran, saya beri waktu ya Bu untuk berpikir 2 minggu. Nah, Ibu pikir apa sudah resikonya, efeknya bagaimana. Nah, kemudian 2 minggu saya menghadap lagi, Pak, sepertinya saya belum siap keluar karena saya bertanggung jawab satu. Oh ya udah, tidak apa-apa. Dan ternyata sesudah saya menyampaikan itu kepada kepala sekolah, saya ikut tes PPG kan. Tadinya saya tidak masuk, tetapi ternyata saya masuk, puji Tuhan. Jadi PPG itu saya dapat tunjangan dari pemerintah, saya seperti guru negeri itu. Jadi tadinya saya sudah mantap mau keluar, tetapi karena bimbang menghadap Pak Anton, nggak jadi. Dan ternyata Tuhan jawab juga bahwa saya memang punya kerinduan, saya bisa sertifikasi ya, karena bagi guru itu sertifikasi memang sangat membantu sekali secara finansial. Nah, waktu itu saya udah ngotot sama ketua yayasan pusat, saya tembusin, suster tolong dong, saya bikinin surat supaya saya bisa urus sertifikasi. Tidak bisa, saya udah kejar S1 saya, tidak bisa Bu, karena Ibu bukan karyawan tetap. Saya ngedong, tapi akhirnya saya, ya sudahlah Tuhan, terserah, yang penting saya sekarang masih bisa kerja. Nah, setelah bertahun-tahun penantian saya, kemarin saya lolos. Teman-teman dukung, udah masuk, ayo lah. Tapi saya pusing, saya ngeblank, banyak guru muda yang mau bantuin. Dan itu memang prosesnya tidak mudah, seperti mau sekolah lagi. Tapi ya sudah, saya jalani. Ketika kita berserah, sepertinya Tuhan mulai jalan, buka jalan. Meskipun ada secara manusia itu kebimbangan, keraguan-raguan, itu pasti ada ya Bapak Ibu Saudara ya. Baik, saya lanjut ke Amsal 16 ayat 4. Di sana dikatakan, Tuhan membuat segala sesuatu dengan tujuan masing-masing. Bahkan orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. Jadi harapan saya di sini, penakalan Tuhan itu membuat suatu tujuan untuk masing-masing kita, masing-masing pribadi ya. Tuhan sudah mempunyai rancangan saya itu seperti apa ya. Kita sendiri tidak tahu, tetapi hanya Tuhan yang tahu. Rancangan Abel, rancangan Kak Ratna, yang tadinya Kak Ratna berkantor, ternyata sekarang harus jadi pengusaha. Kita tidak tahu, itu sudah dirancang oleh Tuhan. Tuhan memiliki tujuan masing-masing bagi setiap kita. Nah, kalau bagi orang fasik, Tuhan juga mempunyai tujuan. Tujuannya apa? Malapetaka, karena mereka tidak mau mengikuti apa yang sudah diperintahkan oleh Tuhan. Ya, rancangannya malapetaka. Tetapi jangan salah, meskipun rancangan malapetaka, kalau kita nanti ada di ayat 6 ya Pak Sardi ya. Kita lompat dulu ayat 6, Pak Sardi tolong. Ya. Orang fasik itu tidak melakukan hal-hal yang baik ya Bapak Ibu Saudara ya. Tetapi di sini dikatakan dengan kasih dan kesetiaan kesalahan diampuni. Karena takut akan Tuhan, orang menjauhi kejahatan. Ini saya lompat dulu. Tadi ketika orang fasik itu tidak melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang menyenangkan Tuhan, tapi ketika dia mulai menyadari, lalu dia bertobat dengan sungguh-sungguh, maka kesalahannya, ketidaktahunya, dan ketidaktaatannya akan diampuni oleh Tuhan. Akan diampuni dengan kasih dan kesetiaan, kesalahan diampuni. Karena takut akan Tuhan, orang menjauhi kejahatan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau tadi orang fasik, Tuhan punya rencana adalah malapetaka. Tetapi sebaliknya ketika orang fasik tadi
dia berubah dan bertobat dengan sungguh-sungguh, kasih Tuhan yang sempurna itu akan memberikan pengampunan, akan menyelamatkan. Dan saat orang itu mulai sungguh-sungguh kepada Tuhan, dia pun akan dijauhkan dari kejahatan. Sama dengan kita, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita sudah tahu kita adalah anak Tuhan, kita anak raja, kita pasti rancangan Tuhan adalah damai sejahtera. Tuhan akan memberikan segala hal yang baik pada kita. Bahkan kalau kita mulai punya pikiran-pikiran yang pengen belok, enggak, itu enggak, aku mau ke sana. Tapi Tuhan itu tuntun. Kenapa? Karena begitu sayangnya Tuhan kepada kita. Tidak menginginkan kita jatuh ke dalam pencobaan. Seperti tadi di sekolah minggu ada setia, hampir sama. Ya, kita sekolah minggu masih membahas tentang kematian Tuhan Yesus. Nah, perikopnya agar anak-anak itu setia seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Kalau tadi saya sampaikan kepada anak-anak, kalian setia mengorbankan hari libur menonton, hari libur untuk jalan-jalan, hari libur untuk bangun siang. Tetapi kalian setia dan taat untuk bangun pagi dan pergi beribadah. Nah, itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Maka Tuhan akan selalu tolong kita, Tuhan akan selalu menjaga kita dari hal-hal yang tidak baik. Nah, pastinya kita akan membawa dampak bagi orang di sekitar kita. Kayak waktu beberapa bulan lalu ya Bu Ayin ya, cerita Feni setiap hari mengeluh. Nah, saya juga tergerak hatinya. Setiap pagi saya hanya kirim WA chat, Mama harus seperti ini ya. Tiap hari saya chat, setiap jam 5 saya chat ya, cuman memotivasi dia ya, padahal belum tentu saya baik saja. Tapi ketika saya melakukan apa yang dikehendaki Tuhan, tuntunan Tuhan chat dengan kata-kata seperti ini supaya menguatkan dia. Nah, puji Tuhan sekarang keluarganya dia mulai dipulihkan. Papanya tadinya udah depresi ya Bu ya, depresi keluar masuk dengan psikiater. Puji Tuhan mendapat pekerjaan baru dan rumahnya juga sudah terjual meskipun belum ada pembayaran. Jadi tadi saya pikir, apakah ini ya dampak bagi orang lain ketika saya memotivasi orang lain. Padahal kadang-kadang saya juga butuh dimotivasi ya nggak Bu ya. Kita sebagai manusia biasa kadang juga butuh motivasi. Tetapi motivasinya dari ya. Kalau kadang-kadang saya nggak ada teman untuk bicara, apa ya? Akhirnya saya, oh Tuhan motivasi saya. Ketika saya sudah tidak berdaya, tidak kayak nggak ada jalan keluar, saya cuma duduk. Tuhan, saya nggak banyak berkata-kata Bapak Ibu Saudara, saya nggak pintar berkata-kata, saya cuma bilang Tuhan kau baik, Tuhan kau baik. Itu menjadikan kekuatan saya itu kayak dicas. Saya mengatakan itu, saya udah remuk banget, udah gimana nih Tuhan ya, nggak tahu lagi. Tapi ketika saya duduk diam, saya bilang Tuhan kau baik, Tuhan kau baik. Akhirnya seperti ada kekuatan baru yang mengecas jiwa saya, Bapak Ibu Saudara. Nah, kemudian ini ada juga di ayat 5 ini harus kita hindari, Bapak Ibu Saudara. Setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Sungguh ia tidak akan luput dari hukuman. Bapak Ibu Saudara, kita sama memperbaiki diri. Tinggi hati, sombong dan sebagainya itu memang tidak disukai oleh Tuhan. Itu kelihatannya sepele. Aku cuma ngomong seperti ini, bukan dosa besar yang seperti dosa membunuh, memfitnah dan sebagainya, tapi cuma ucapan. Tetapi ucapan saja sudah mendukakan Tuhan. Itu adalah suatu kekejian yang tidak disukai oleh Tuhan. Maka kita hindari, jangan sampai kita mengecewakan Tuhan, mendukakan Tuhan dengan ucapan-ucapan kita yang kelihatannya sepele sehari-hari.
Ya Bapak Ibu Saudara ya, kadang-kadang di sekolah pun anak-anak tuh juga seperti itu. Anak sekarang itu keren sekali, terutama dalam hal berbicara, berbahasa. Kadang-kadang saya sering di depan ruang guru tuh kalau istirahat kan, karena sekolah itu kayak kompleks ya, SMP, SMA, SD. Jadi biasanya kalau jam istirahat itu ada anak SMP, SMA tuh pada makan di depan ruang guru. Saya lewat, habis bicara bla bla bla. Bagus ya kalian ya. Coba diulang sekali lagi. Mereka malu. Nah, kalian sudah berkata kenapa ucapan tidak dijaga. Cuman saya kadang-kadang merasa prihatin ketika kelas 1 kita luar biasa. Sudah besar, tambah dewasa, mereka sudah pintarnya ucapannya tidak dijaga. Mungkin mereka terpengaruh dengan banyak teman, lingkungan, apa tuh namanya, sosmed ya. Itu dampaknya luar biasa Bapak Saudara. Kalau kita tidak benar-benar mengarahkan anak-anak itu kelihatannya dosa kecil, tapi itu akan membuat kita mendapatkan hukuman dari Tuhan ya Bapak Ibu saya. Untuk adik-adik nih yang di sini, mari kita. Kadang-kadang saya mikir gini, dulu itu saya didik loh, kelas 1 kan kelihatan ya, yang masuk SMP dulu kita senang sekali. Itu kelas 6 kok kalian sudah beda ya, memang beda. Jadi kadang-kadang kita sharing sama guru kelas tinggi, iya ya, problemnya ngajar kelas bawah dengan kelas tinggi itu beda, pasti ada problem. Tetapi ya beda, karena kalau kelas 1 tuh masih kita suruh apa, masih gampang. Kan masih gampang. Kalau kelas tinggi itu mereka udah semaunya sendiri, seperti itu Bapak Ibu Saudara. Nah, berserah kepada Tuhan maka akan berdampak di sekitar kita. Itu tema firman Tuhan sore hari ini, dan mari kita serahkan seluruh pergumulan kita, seluruh apapun terjadi di dalam kehidupan kita hanya kepada Tuhan. Terima kasih, mari kita satu hati di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih, ajar kami Tuhan untuk selalu berserah kepadamu apapun keadaan kami Tuhan. Kami percaya Engkau akan menopang, Engkau akan menolong, tidak akan meninggalkan kami. Engkau akan selalu ada untuk kami. Karena kami Tuhan berharga di hadapan-Mu, maka Engkau tidak akan meninggalkan kami. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami percaya Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.